Bagaimana sih kita menjaga konsistensi dari stance kita di lapangan? Warahmatullahi wabarakatuh, salam hangat, salam Spotlight. Balik lagi di Spotlight Channel. Kali ini kita punya konten baru, namanya Ngotek Tak. Ngotek Tak itu kepanjangan dari ngobrol teknik dan taktik. Oh shit, mantap. Dari judulnya bisa ketahuan ya apa yang mau kita obrolin. Tapi sebelum kita mulai, kita sapa dulu coach kita nih, Coach Fajar. Sehat bro? Alhamdulillah, sehat. Udah cukup lama juga ya kita nggak konten kayaknya. Lama, terakhir kapan dong? Ada sebulan yang lalu ya. Oke, Coach, ngobrolin soal teknik. Ya. Pondasi paling dasar dari panahan itu kan cara kita berdiri, atau betul, lebih dikenal dengan stance. Ya, stance. Stance itu apa sih, Coach? Oke, stance apa ya? Stance, ada yang tahu nggak? Kalian tahu tulis komentar ya. Komen. Oke. Stance itu adalah cara berdiri atau posisi kaki saat berdiri dalam menopang berat badan tubuh dan pusat dari keseimbangan tubuh dalam olahraga panahan. Ya. Gitu. Jadi pondasinya sebelum kita mengangkat busur, kita harus pastikan dulu stance-nya seperti apa yang kita gunakan, seperti itu. Oke, berarti intinya stance itu bisa mempengaruhi terhadap performa seorang pemanah, betul? Betul. Oke. Betul, sangat mempengaruhi. Stance itu ada berapa macam, Coach? Stance itu ada 3, ada square, ada open, dan ada close, tergantung dari anatomi si pemanah sendiri, mana yang mau dipakai, seperti itu. Oke, tergantung dari anatomi. Berarti setiap pemanah itu bisa menggunakan stance yang berbeda-beda ya? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Oke, tadi kan itu ada square, open, dan close. Bisa dijelasin nggak? Itu masing-masing itu seperti apa? Oke. Untuk square berarti square itu sejajar ya, telapak kaki sejajar antara kiri dan kanan itu sama lurus, sama garisnya sama, sejajar, langsung menghadap 90 derajat menghadap dari target gitu. Jadi posisinya 90 derajat ke depan karena kita menghadap sebelah sana, target sebelah sana, jadi 90 derajat ke depan semua kakinya sejajar. Ya, dan itu yang menjadi patokan adalah ujung kaki berada segaris lurus dengan X. Ujung kaki lurus ya, ujung kaki depan ya, betul. Oke. Seperti itu yang square. Nah, kalau yang open itu ada sedikit perbedaan tempat ya. Jadi yang kaki kiri berarti kaki depan ya, kaki kiri di posisi semula. Nah, kaki yang kanan itu agak naik, agak maju ya. Itu sejauh apa kita maju ke depannya, sejauh mana itu tergantung dari anatominya. Anatomi dari bahu ya, kalau tidak salah. Yang saya tahu dari bahu. Apabila teman-teman ada yang tahu, silahkan di komen disampaikan informasinya. Berikutnya yang close. Nah, untuk close ini sedikit unik karena kaki kanan atau kaki belakang ditarik ke belakang. Ditarik ke belakang. Jadi kita seperti istilahnya? Kalau square itu kita 90 derajat ke depan, kalau open itu kita 45 derajat, hampir 45 derajat. Nah, kalau close itu berarti 90 tambah 5 berapa? 135 derajat. Seperti itu. Hampir mendekati ke derajat situ. Itu. Selain anatomi, apa saja sih yang mempengaruhi kita harus pakai square atau open atau close? Yang paling fundamental, yang paling mendasar itu memang anatomi, Coach. Yang keduanya adalah dari jenis atau dari teknik fundamental si pemanah itu sendiri. Karena ada beberapa style memanah yang itu sedikit berbeda gitu dari pondasinya. Contohnya seperti Korean style, American style itu jelas berbeda. Kita bisa lihatlah di pemanah-pemanah dunia yang kalau American style kebanyakan itu open. Kebanyakan. Nah, untuk Korean style hampir bisa disamaratakan yaitu square. Jarang yang menggunakan close. Seperti itu. Kenapa? Yang tadi soal anatomi, yang kedua adalah tekniknya atau style memanahnya. Gitu.
Mekanisme teknik yang digunakannya itu akan sedikit berbeda. Tadi kan itu stand ada yang kalau open kan 45 derajat ya kita menghadap target. Nah itu apakah berpengaruh juga terhadap panjang tarikan si pemanah itu? Yang saya alami sendiri baru kemarin ketemu dengan guru besar Judge Yitno, saya sedikit dikasih tahu. Awalnya saya punya masalah dengan DL saya yang pendek, coach. Ya sekitar 28 lah. Nah, ketika disentuh oleh beliau, dikasih stand open, itu tarikan menjadi 28,5. 28,5. Jadi berpanjang setengah inch. Memanjang setengah inch. Dan itu kenapa saya dikasih open? Karena memang anatomi saya yang sedikit berbeda. Kenapa tuh coach anatominya? Anatomi saya tangan kiri kalau bahasa Jepang bilang bengkung ya. Jadi bengkung itu agak tidak lurus, jadi kalau tangannya lurus itu kelihatan dari depan itu seperti bengkok seperti ini. Ya, ke bawah. Kalau lurus, kalau saya menggunakan lurus seperti ini, sikut saya nongol, coach. Jadi pasti kehajar string abis pasti. Makanya saya lipat rotasi sikut jadinya seperti naik ke atas. Itu pertama. Yang keduanya adalah bahu kiri. Bahu kiri saya memiliki sudut. Saya tidak bisa pol garis panjang lurus. Garis lurus itu saya memiliki sudut yang akhirnya sudut tersebut jika dipaksakan dengan square pasca rilis itu pasti goyang tangan kirinya. Pas rilis ledakan rilis itu goyang tangan kiri. Nah begitu dikasih open anteng kirinya, nggak terlalu goyang. Kalau goyang berarti sayanya yang koneng gitu. Secara teoritis lebih enak seperti itu. Tadi sedikit menyinggung tentang sikut coach. Ini ada beberapa anak didik juga yang memang dia nggak bisa muter sikut. Betul kan, kalau kita sebelum setup sikut diputar dulu. Biar nggak kena string kan. Setup baru tarik. Nah ada beberapa anak didik yang memang dia nggak bisa muter sikutnya. Apakah dengan kondisi anatomi seperti itu dia harus wajib menggunakan open? Menarik. Secara umum cara utama untuk mengakali biasanya para pemula ya, para yang baru banget mengenal panahan, belum kita bentuk anatominya atau fundamentalnya, pasti seperti itu dianjurkan atau dianjurkan untuk menggunakan open. Kenapa? Sikut belum bisa rotasi, pundak otomatis belum bisa ngebuka. Dia pasti gini, karena takut kejepret. Dia pasti ditekuk seperti para pemanah yang kalau nggak salah kompor juga nggak gini sih sebetulnya. Jadi agak mundur gitu ya? Agak mundur. Jadi agak mundur gini dan ininya tidak bisa dibuka tapi agak sedikit nekuk gitu. Jadi kita gini pemanahnya, sikutnya kan harusnya lurus, gini tapi nggak, dia pasti gini untuk menghindari kejepret. Nah maka itu digunakanlah open. Nah sejauh mana opennya tergantung dari dia bagaimana posisi rotasi bahunya bisa nggak gitu membuka gitu. Berarti ketika open itu posisi bahu juga jadi berubah seperti ini. Betul. Tidak lurus dengan target seperti itu. Tidak lurus. Nah, itu yang open. Ada kondisi-kondisi seperti itu yang menyebabkan seseorang harus menggunakan stance open. Betul. Nah, sekarang apabila kondisi seperti apa yang harus menggunakan close gitu. Jadi pemanah itu harus menggunakan close, kondisinya seperti apa? Untuk pemanah yang menggunakan stand close, kita tahu ya semuanya ya teman-teman ya. Master Teta, panutan saya pribadi itu menggunakan stand close. Kenapa demikian? Nah, di sini ada yang unik. Yang close, para pemanah anatomi manusia itu tidak bisa kita samakan semuanya itu. Betul. Ada yang sudutnya masuk, bahkan ada yang atau mungkin yang sudutnya keluar. Ada seperti itu ya. Nah, jika yang sudutnya keluar, ini jarang terjadi tapi ada. Itu pasti line up dia nyelip ketek. Nggak bisa dia lewat ke dada sini, nggak bisa. Karena kepentok gini. Nah, kalau udah seperti ini, stabil tangan di sini itu menggunakan close. Berarti yang menjadi patokannya itu dari bahu kiri ya. Betul, bahu kiri. Karena bahu depan lah untuk pemanah yang tangan kanan ya, bahu depan. Nah, teman apabila ada yang lebih paham silahkan komen di bawah ya. Itu tadi macam-macam stand yang ada biasanya di Olimpik dan di barebow ya yang sering kita gunakan. Modern bow ya. Nah, selain modern bow ada juga tradisional. Betul. Ya, seperti misalkan horse bow,
ya teman-teman kita di Horsebow. Nah, di Horsebow itu apakah stand yang digunakan itu sama atau tidak? Nah, setahu saya di Horsebow itu ada 3 mazhab. Oke. Ada mazhab Tahir, ada mazhab Ishaq, ada madhab Abu Hasyim. Oke. Nah, itu dari 3-tiganya itu para pemanah Muslim semua, dan itu menjadi rujukan. Betul. Nah, untuk mazhab Ishaq, sebelum Ishaq, mazhab Tahir dulu. Mazhab Tahir itu beliau standnya menghadap ke target. Oke, berarti 0 derajat ke target. 0 derajat, betul. 0 derajat ke target. Kenapa? Kalau saya tidak salah, karena beliau badannya gempal besar. Jadi beliau kalau mana tuh lebih nyaman seperti itu. Berarti ini ke depan gitu. Oke, untuk mazhab ini saya juga belum mendalami ya, tapi saya tahu dari teman-teman Horsebow ada rotasi core tubuh. Pinggang tuh berputar. Jadi kita ke depan seperti ini, agak berputar. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Agak seperti itu, ya. Terus berikutnya mazhab Tahir. Nah, kalau mazhab Tahir itu kalau tidak salah Ishaq. Tahir. Ishaq. Oh, Ishaq dulu. Oh iya, Tahir tadi ya. Tahir yang sejari ke depan, Ishaq. Nah, Ishaq itu kita 45 derajat ke depan. Kalau open mah. Kalau open kita ke sini. Oke. Betul. Kalau Tahir mah Ishaq dia menghadap 45 derajat seluruhnya. Dua-duanya gitu. Dua-duanya. Ya, tetap di situ ada perputaran core ya, body core, perputaran ini gini set, tarik. Nah, masih tetap ada muter. Gitu. Satu lagi mazhab Tahir, mazhab Abu Hasyim. Nah, Abu Hasyim ini sedikit berbeda. Abu Hasyim itu seperti halnya kita semua 90 derajat ke target, tapi penempatan kaki yang berbeda. Ya, seperti apa? Kalau yang Abu Hasyim itu kaki kiri menghadap target, si jarinya itu. Ya. Nah, kaki kanan menghadap 90 derajat dari target. Berarti lateral ya, betul. Gitu ya. Jadi kaki kiri hadap target, kaki kanannya 90 derajat seperti ini. Ya, betul. Seperti itu. Itu katanya, kata yang sudah expert di bidang Horsebow, memang itu dipengaruhi oleh bentuk tubuh. Oke, itu tadi macam-macam stance, mazhab-mazhab yang ada di Horsebow ya. Nah, sekarang gini, ketika pertandingan, terutama bagi orang-orang yang stance-nya itu tidak square, ya, itu terkadang kita lupa nih, ini kita opennya segimana? Oke. Apakah segini atau segini? Ya. Kadang dalam pertandingan tuh lupa dan akhirnya mempengaruhi perkenaan di anak panah. Oke, nah, betul. Taktiknya, kalau tadi kan teknik nih, sekarang taktiknya seperti apa nih coach agar ketika pertandingan itu stance kita bisa konsisten dari awal sampai akhir? Oke. Untuk tips ya berarti ya, taktik dan tips ya. Untuk bagaimana sih kita menjaga konsistensi dari stance kita di lapangan ya, karena kalau pertandingan kan mending kalau indoor itu peluru semua. Ya, jadi kita mungkin sedikit coret-coret pulpen bisa lah mungkin ya. Atau mungkin kalau ada yang garis-garisnya itu lebih mudah. Lebih mudah. Sambungan. Nah, kalau misalnya di rumput gimana? Rumput kan kadar juga kita mau nyoret-nyoret apaan gitu kan. Betul. Nah, biasanya sih teman-teman yang lain saya dapat masukan, dapat sharing juga itu menandai pijakan kita dengan cara menggosok-gosokkan sepatu di rumput. Kita dapat gosok-gosok supaya tertandai. Oke, jadi biar si rumputnya itu lebih dalam sehingga jejak kaki kita terlihat di situ. Betul. Atau misalnya kita menyimpan salah satu benda di situ. Ya misalnya kayak, tapi jangan diberdirikan. Kalau diberdirikan itu nanti khawatir mencelakai orang lain. Kita tidurkan saja. Misalnya itu gagang lollipop misalnya, kita selipin di rumput gitu. Kerikil misalkan. Atau kerikil misalnya gitu. Atau mohon maaf Judge, barangkali nanti di pita syuting lain banyak coretan. Biasanya saya seperti itu. Kalau misalnya di syuting lain itu saya pasti ngasih coretan di pitanya itu. Itu diperbolehkan ya menandai? Semoga diperbolehkan. Oke, mungkin buat para judge atau komite wasit silakan komen. Barangkali taktik seperti itu tidak diperbolehkan, mohon untuk diluruskan. Mohon untuk diluruskan dan disosialisasikan kepada kami para pemanah.
Tapi kalau untuk menggosok-gosok rumput kayaknya tidak, masih sah-sah saja kan, seperti ya. itu. Karena memang tidak terlalu terlihat juga, dan memang ada resiko untuk timbul lagi seperti betul, awal ya. Betul. Dan ada satu tips lagi, ketika kita di shooting line itu biasanya kan kita satu bantalan 3 orang ya. Oke. 2 orang sampai 3 orang. Nah, posisi A, B, C itu kadang-kadang kita berbeda loh. A, B, C, posisi ini ya, orangnya. Posisi orangnya jelas kita berbaris. Kita kan menghadap ke target yang sama. Ya, bantalan yang sama. Bantalan yang sama, tapi posisi target yang kadang-kadang berbeda. Untuk kompon standar nasional itu beda, masing-masing base target kan. Ya. Oke. Nah, itu kadang-kadang ketika kita berdiri di A, kita tidak lurus karena jauh 40 meter dong, 50 meter susah kan ya. Nah, di situ kita harus pinter-pinter untuk mengatur berapa sih elevasi kita ke X. Nah, elevasi kita ke X ya. Apalagi untuk recurve itu satu titik semua. 3 orang tuh 1 titik. Ya. Karena single pace kan. Betul. Single pace, ring 12, 122 di depan, X-nya kurang lebih 8 cm sampai 10 cm, 10-nya, 10-nya itu 10 cm. Semua membidik ke sana. Ketika yang di posisi B tengah-tengah mungkin nggak ada masalah karena sangat lurus kan. Ya, oke. Nah, kalau misalnya A dan C itu kan tepi sama tepi ya. Ya. Inilah jadi kurang lebih ya. Iya, betul seperti itu. Itu akan ada sudut. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar mencari elevasi yang pas. Makanya di praktis kadang-kadang saya pribadi selalu mengacak 3 posisi itu. Pertama di B, cek visir, oke, nyampe. Pindah ke A atau C. Jika salah satunya belum dapat, saya akan terus di situ. Oke, dapat elevasi saya sekian derajat. Oke, seperti itu. Berarti memang praktis itu betul-betul kita mencari settingan alat yang sesuai dengan kondisi kita di lapangan, sesuai dengan target kita, gitu, dan juga untuk mengatur taktik itu ya. Jadi seberapa besar opennya, karena tidak akan mungkin sama ketika kita benar-benar lurus dengan target ya, di posisi yang sejajar dengan X itu. Tapi itu tidak akan merubah posisi stand, tidak akan merubah teknik standnya. Ketika itu kita terbentuk square, itu pasti akan square. Cuman titik 0 square-nya di mana? Gitu. Square kan 180 derajat tuh. Iya. Lurus. Nah, square-nya tuh segimana? Apakah square-nya betul-betul 90 derajat ketika di B? Itu pasti masuk. Ya. Nah, kalau di A atau di C itu akan berubah. Di A bisa jadi dia bergeser. Nah, berarti gesernya gini ya? Ya, dua-duanya tetap square. Cuman elevasi 90 derajatnya di sini, 180-nya. Ketika kita di B, di A bisa jadi kita maju ke sini, agak nyerong. Berarti nyerong sebadan badannya ya, mulai dari atas gitu. Ketika memang tadinya begini, ketika targetnya di sini, otomatis gini ya. Sebadan badan. Berikut pun yang C juga sama. Bedanya yang C itu ke belakang. Kita miringnya agak belakang. Iya, betul. Tapi tidak akan banyak, tidak akan melebihi 5 derajat. Tidak akan 5 derajat. Seperti itu. Menarik sekali pembahasan tentang stance ini baru tentang satu teknik. Sedangkan teknik-teknik panahan masih ada kelanjutannya. Iya. Mau tahu teknik apa aja yang akan kita bahas nanti? Terus pantengin Spotline Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kita sebanyak-banyaknya untuk mendukung kita agar terus berkreasi, terus berkarya, menyampaikan ilmu dan edukasi tentang panahan ataupun tentang yang lainnya. Terima kasih, salam hangat, salam Spotline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.